Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini, izinkan untuk menyampaikan sekaitan dengan rapor pendidikan. Sumber informasi mengenai rapor pendidikan ini yaitu materi rapat koordinasi jaringan komunikasi SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat pendidikan adalah instrumen pengukuran mutu pendidikan yang terdiri dari profil dan rapor dengan tujuan untuk memotret kondisi pendidikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Potret kondisi pendidikan tersebut terdiri dari 5 dimensi berupa input, proses, dan hasil. 5 dimensi tersebut yang pertama input yaitu kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Prosesnya yaitu mutu dan relevansi pembelajaran, kemudian pengelolaan sekolah. Hasil dari mutu dan relevansi pembelajaran adalah mutu dan relevansi hasil belajar murid. Hasil dari proses pengelolaan sekolah yaitu pemerataan pendidikan yang bermutu. Rapor pendidikan ini merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan pendidikan yang merata dan bermutu. Setiap dimensi dari 5 dimensi rapor pendidikan itu terdiri dari indikator-indikator yang secara langsung dan tidak langsung mengukur kondisi pendidikan pada tiap dimensi. Pada input, yaitu tentang kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan berupa kinerja administratif atau kehadiran guru dan tenaga kependidikan, kinerja guru dan tenaga kependidikan sebagai penggerak, kompetensi guru dan tenaga kependidikan yaitu sertifikasi dan nilai UKG, kemudian pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Pada proses dimensinya yaitu mutu dan relevansi pembelajaran, ini berisi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Berikutnya praktik reflektif dan inovatif guru, dukungan terhadap refleksi atau inovasi guru, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, kemudian link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Hasil dari proses mutu dan relevansi ini yaitu mutu dan relevansi hasil belajar murid berisi tentang hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian berisi tentang serapan lulusan SMK di dunia usaha dan dunia industri. Pada proses pengelolaan sekolah ini berisi tentang keterlibatan warga sekolah, kemudian pemanfaatan TIK untuk administrasi. Hasilnya berupa pemerataan pendidikan yang bermutu yang berisi pemerataan akses, pemerataan hasil belajar, dan pemerataan layanan dan fasilitas. Esensi rapor pendidikan. Rapor pendidikan menjadi acuan tunggal yang dipakai dalam proses penjaminan mutu untuk melakukan diagnosa dan perbaikan mutu seperti yang pertama, identifikasi akan masalah dan solusi. Yang kedua, pembuatan rencana kegiatan atau program dan anggaran. Yang ketiga, evaluasi pelaksanaan kegiatan atau program untuk perbaikan berkelanjutan. Tahapan dari penyusunan rapor pendidikan ini dimulai dari identifikasi masalah dan solusi, kemudian dilakukan perencanaan kegiatan, selanjutnya pelaksanaan kegiatan, diikuti oleh evaluasi capaian dan kemudian menjadi sebagai rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini kemudian menjadi bagian siklus yang selanjutnya untuk tahapan yang berkelanjutan bagi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan berkelanjutan di daerah dan pusat akan selaras karena mengacu pada kerangka penilaian yang sama. Berikut adalah perbedaan rapor pendidikan dengan instrumen pengukuran sebelumnya.
Pada instrumen pengukuran sebelumnya, pertama, instrumennya beragam. Pada rapor pendidikan berupa single source of truth atau menyatukan semua data ke satu lokasi data. Yang kedua, sumber data terpisah berasal dari evaluasi diri sendiri, daftar isian akreditasi, formulir SPM, dan Dapodik. Pada rapor pendidikan, sumber data terintegrasi berasal dari asesmen nasional, Dapodik, aplikasi GTK, platform digital guru dan kepala sekolah, tracer studi SMK, dan BPS. Yang ketiga, pada instrumen pengukuran sebelumnya, pemanfaatannya, evaluasi dan perencanaan satuan pendidikan, penetapan akreditasi dan perencanaan pemerintah daerah. Pada rapor yang ketiga, perbedaan ketiganya adalah pemanfaatannya untuk identifikasi masalah dan untuk atau berupa identifikasi masalah dan solusi, perencanaan untuk seluruh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Adapun manfaat dari rapor pendidikan ini nantinya dapat diakses secara online untuk semua jenjang sampai ke level satuan pendidikan. Indikator lengkap dan terukur untuk mendiagnosa permasalahan yang terjadi. Rapor pendidikan berbasis data yang akurat dan aktual, kemudian perencanaan yang tepat sasaran dan kebijakan dan program yang selaras. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang rapor pendidikan ini. Semoga informasi ini menambah pengetahuan dan wawasan kita sekaitan dengan terus berkembangnya paradigma mereka belajar, yang merupakan paradigma yang digunakan pada proses pengembangan pendidikan di kita atau di Republik Indonesia saat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.